paham tidak berikutnya berturut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'lamu ta'limun nafi' wal intifa' wal istifadah والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم وجميع محبينا وطلابنا وأهل العلم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم زينا بالحلم وجملنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Ini kita kemarin kasih cerita-cerita Abdullah bin Abbas waktu jenazahnya, ya kan? Ada burung masuk di jenazahnya di waktu mereka taruh di sebelum masuk makam, ada burung masuk waktu dia meninggal, waktu wafat. Masuk datang burung putih datang dari langit langsung masuk ke dalam jenazah. Juga mereka dengar baca ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya masih ingat sudah kita kemarin belajar ini. Tapi di sini bilang apa? An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu qala, sesuatu saat saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka beliau bersabda, wahai Ananda, ya gulam, ya kan? Ya gulam. Gulam itu dalam bahasa Arab juga kemarin saya jelasin tapi belum selesai karena waktu itu kayak sudah minggu yang terakhir kita sudah siap-siap Ramadan. Ya gulam. Al-gulam itu seperti bahasa Indonesia juga ada, tapi saya tidak paham bahasa Indonesia. Bahasa Arab, orang Arab seperti kita tahu, yang baru lahir atau baru keluar itu namanya radhi'. Kalau masih menyusu atau masih minum susu itu namanya radhi'. Setelah itu masuk gulam. Masuk gulam. Gulam itu ibna ashrin minas sinina gulam. Jadi di bawah 10 tahun namanya gulam. Berarti 4, 5, 6, 7. Dari 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu masih namanya gulam. Hukumnya dalam syariat sudah rufi'at an nadhirihi al-aqlam. Ada bait syair seperti itu. Ibna ashrin minas sinina gulamu rufi'at an nadhirihi al-aqlam. Artinya tidak ada taklif. Di sini dia bilang saya masih kecil, masih gulam. Rasulullah bilang, wahai anakku, atau anak apa bahasa Indonesia, Ananda, saya akan mengajarkan. Ya gulam. Ibn ashrin minas sinina gulamu wa ibn ashrina lis-siba wat-tasabi. Kalau setelah 10 sampai 20 namanya sabi. Sabi, ya. Gulam itu di bawah 10, di atas 10 sampai 20 namanya sabiyun. Wal bint sabiyah. Au fatatun wa fatan wa fatah. Kalau laki-laki fatan, wa kalau perempuan fatah. Itu kapan? Dari 10 ke 20. Wa ibn 20 lis-siba wat-tasabi laisa yathnihi an hawahu malam. Wa 30 itu di antara 20 sampai 30 itu kuat dan muda. Sampai 30. Ya, 30. Kita sudah waktu itu juga saya masih ingat kita jelasin ahli surga masuk surga umurnya berapa? Di antara 40. Itu paling banyak dalam riwayat hadis 33. 33. Artinya yang masih 30 itu masih muda. Yang sudah masuk 40, Rabbi auzi'ni asykura nikmatak. Sudah kita hati-hati karena mungkin kalau kita kasih hitungan biasa aja, biasa paling banyak manusia umurnya sampai 60. Jadi itu 2/3 dari umurnya sudah habis, tinggal sedikit aja. La ilaha illallah. Wa 30 quwwatun wa syababun wa hayamun wa lawa'atun wa gharam. Itu biasa di antara 20 sampai 30 itu fikir
pikirannya mungkin kalau saya kasih istilah bilang pikirannya buruk atau pikirannya mau lagi cari apa pasangan. Kalau laki-laki sudah lagi cari perempuan, kalau perempuan juga waktu itu mulai apa pusing itu. Di antara 20 sampai 30 wahayamun. Fa idza zada ba'da dzalika 'ashrun, setelah 30 sampai 40 sudah jadi kamalun wa syiddatun. Ini yang tadi kita bilang kamal. Kita tahu di Al-Quran, falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni, 40. Kamal. Wa idza zada ba'da dzalika 'ashran, sudah masuk 50, gimana? Marra anhu sibahu, sudah yang masih fikir-fikir muda sudah artinya masuk marhalah tua. Jangan kamu 50 masih bilang saya muda, ya itu menipu diri sendiri aja. Biar kamu senang aja boleh, tapi enggak, harus kamu paham setelah 40 masuk 50 berarti sudah mulai kurang kuatmu, badanmu, apa itu sudah mulai kurang. Kamu mau atau tidak mau, ya Syekh itu kakek saya itu ya, jarang, yang namanya jarang la hukmalah, an-nadir la hukmalah. Tapi aslinya biasa orang kalau masuk 50 mulai. Ini yang paling ajib, subhanallah. Kita lihat anak baru lahir umurnya bagaimana, harus ada yang bantu. Terus sedikit masih tambah badannya kuat besar, terus sampai 50. Dari 50 40, dari 40 mulai kurang sampai ada berapa orang balik lagi seperti anak kecil, harus ada yang bantu kalau dia mau kamar mandi atau mau mandi atau makan minum itu. Nasallahu alaihi wasallam, yang namanya itu ardalal umur. Kenapa kita masuk di sini? Biar kita tahu apa marahil nama umur manusia. وابن 50 مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام وابن 60 صيرته الليالي هدفا للمنون وهو سهام. Kalau 60 sudah itu mudah sakit. Ya kadang-kadang jalan di rumahnya jatuh, sudah jatuhnya besar itu kakinya, tangannya biasa, kalau ada yang jatuh tidak. Yang biasa yang masih muda, tapi tua sudah muda. Kena apa flu ya parah. Kena sakit yang biasa sudah parah karena sudah umurnya mulai kurang seperti tadi. Wa ibn 70 'asha ma qad kafahu, itu yang 70 sudah cukup, umurnya sudah cukup. Ya, wa taratu wa sawisun wa saqamu, sudah juga banyak sakit. Fa idza zada ba'da dzalika 'ashran, 80 balagal ghayat allati la turamu. Ya, itu masyaallah sudah dapat bonus 20 tahun ya kan? Ya. Oke, wa ibn 90 la tasalni anhu. Kalau 90 sudah jangan tanya bagaimana keadaannya, sudah 90. Itu yang paling banyak. Jangan kita lihat ada yang Syekh, ada yang 90. Ya, saya lihat di Yaman di sebelum 20 tahun. Ketemu satu orang, dia datang, saya salat di masjid, jauh masjidnya jauh, dia kampungnya jauh juga. Datang dari kampungnya ke rumah saya bilang 93. Pakai senter. Bisa jalan sendiri. Ya Allah, saya kaget waktu mereka bilang ini dari kampung fulan, saya kaget. Tapi itu seperti tadi bilang jarang hukumnya, bukan semuanya sama. Fabna 70 ma alaihi, fabna 90 ma alaihi kalamu. Fa idza zada ba'da dzalika 'ashran, kalau dia 10 itu sudah mirip apa? Fa huwa hayyun kamayyitin. Wassalam. Fa huwa hayyun kamayyitin. Ini hidup tapi seperti orang yang sudah mati, apalagi kalau orang yang sakit atau sering sakit sudah tidak bisa pergi, tidak bisa jalan, tidak bisa itu. Ini mungkin kita marahil umur manusia atau usia manusia 10 sampai 100. Terus Rasulullah bersabda, a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Paling banyak dari umatku umurnya atau usianya maksimal atau minimal di 60 sampai 70. Dan ada itu wa qalilun man yatajawaz, sedikit, paling sedikit yang lewat itu 60. Jadi harus kita siap-siap. Imam Ghazali di buku Bidayatul Hidayah bilang ini kalau kita bilang umur manusia yang biasa, yang normal atau maksimal 60, kalau kamu tidur 8 jam
setiap hari dari 24 jam itu sepertiga ya kan? Karena satu hari satu malam itu 24 jam ya kan? 8 itu sepertiga. Artinya sepertiga itu tidur. Kalau umurmu 60 tahun, 20 tahun itu tidur. Karena sepertiga, setiap hari sepertiga, kumpul dari 60 jadi sepertiga dari umurmu itu tidur. Berarti 20 tahun. Itu kalau kamu tidur 8. Apalagi yang tidur 12 jam, apalagi yang tidur 10 jam. Apalagi orang yang dia tidak tidak pikir tentang masalah tersebut. Kadang-kadang sedikit sudah tidur, kadang-kadang sampai 15 sampai 18 jam dia bangun makan. Kalau dia mukmin salat, alhamdulillah salat. Kalau dia tidak salat sudah bangun makan tidur seperti hayawan. Naudzubillah. Itu umurnya hilang. Jadi harus kita berhati-hati. La ilaha illallah. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jangan, jagalah Allah. Ihfazillah ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Ya Allah. Allah Ta'ala tidak butuh kita. Kita yang butuh bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi ini artinya haram yang Allah Ta'ala melarang kita jangan dekati haram atau melakukan haram. Itu jaga diri dari tempat haram. Yahfazka, ada balasan Allah Ta'ala kepadamu. Kamu tidak pergi ke tempat haram, tidak pergi ke tempat maksiat, tidak ikut yang haram. Itu balasan Allah Ta'ala apa? Balasan duniawi, balasan syariat itu yang namanya bahal. Kalau kamu tinggal atau tidak pergi ke tempat haram, balasan Allah Ta'ala kasih bahal. Tapi balasan rohani, jaga. Allah Ta'ala jaga badanmu dari musibah, jaga badanmu dari bala, jaga badanmu dari kurang. Sampai mereka ini cerita tadi masih di usia. Imam Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Itu mereka bilang umurnya sampai 140 tahun. 140 tahun. Berarti satu abad setengah ya kan. Ini banyak sekali. Ini bonusnya lebat gitu. Harus 120. Ini tambah masih 20 lagi. Mereka bilang dalam satu hari kita lewat ada seperti zaman dulu kita tahu mungkin kita bilang got, mungkin bilang ada air yang basah. Tanah yang basah itu di dekat masjid. Mereka bilang kita bantu biar melewati tempat itu. Harus loncat ya kan? Yang mudah-mudah semua loncat. Dia ada 2 orang mau biar pegang syekh itu pindah ke tempat yang berikutnya. Tapi subhanallah dia loncat seperti yang mudah. Mereka kaget. Wah, Imam bisa ini umur kamu 140 bisa. Dia bilang, saya jaga badanku waktu saya muda dari maksiat. Allah Ta'ala simpan badan saya sampai sekarang. Hafidnaha fis sighar fahafidhahallahu lana fil kibar. Itu mungkin cerita tadi. Orangnya yang tadi bilang, saya bilang umurnya 93. Dia bilang sendiri sama saya, 93. Tapi bisa datang dari jauh, pakai sentar, malam, kampung. Itu bukan mobil seperti di sini jalan mobil atau jalan yang rata. Enggak, jalan kampung gitu. Itu biasa aslinya balik ke jaga badannya dari haram. Ya, mungkin kalau kita ambil satu contoh aja ya. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu ada satu orang yang kecanduan minum keras, bagaimana badannya? Dan walau dia rasanya dia senang atau itu, tapi badannya mulai badannya, matanya, giginya kurus.
Padahal dia orang kaya, tapi mulai badan ini karena maksiat. Dia melakukan maksiat yang kita tahu. Itu apalagi maksiatul qulub, dosa-dosa hati. Itu lebih. Contoh itu hasad. Hasad itu apa namanya dalam bahasa Indonesia, Bu Aida? Hasad. Hasad namanya hasad juga, enggak? Hasad. Hasad. Dengki ya. Dengki. Dengki. Hasad juga dengki. Oke. Itu hasad, ulama bilang itu makan badanmu. Kalau ada ya naudzubillah sakit atau ada penyakit seperti itu, dengki sama orang, terus tiap hari, wah ya kenapa dia tambah harta, kenapa dia punya mobil yang itu, kenapa punya rumahnya, kenapa rezekinya lebih, itu setiap hari itu sakit badannya. Sampai ada beberapa ulama bilang, lillahi darul hasad ma a'dalah. Bada bi sahibihi faqatalah kan naru ta'kul ba'daha illam tajid ma ta'kulah. Lillahi darul hasad itu dia kayak orang syair ini puji penyakit itu dengki atau hasud itu. Kenapa? Karena dia dibunuh orang yang suka itu. Ya. Dia bilang seperti apa? Seperti api. Api itu bisa makan diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak ada kayu, sedikit-sedikit sampai selesai. Nasallahu salamul afiyah. Jadi di sini ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Terus nescaya dia akan menjagamu dari musibah, dari bala, jaga apa namanya ini hatimu, badanmu, matamu. Itu kalau kamu cari cari cara biar jaga Allah Ta'ala. Jaga mata bagaimana? Jaga mata dari yang haram, jangan melihat. Balasan Allah Ta'ala apa? Bisa melihat seperti mimpi yang bagus, yang baik, mimpi Allah Ta'ala dalam mimpi Rasulnya, mimpi orang yang saleh, walhasil mimpi tempatmu di surga. Bisa di dalam riwayat ada berapa orang yang bisa. Terus Syekh masih di dunia, mungkin syaitan bisa menggoda atau mungkin menipu manusia bilang saya Tuhan, ya bisa itu bisa sampai mereka bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia dalam satu hari mimpi arsh ada arsh juga ada cahaya, bilang sama dia, wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Ya, Abdul Qadir bilang ya, terus oke, dia langsung karena dia ahli ilmi, sudah faham. Bilang sama dia, karena kamu capek untuk saya ibadah, salat, puasa, sekarang kamu bebas. Kalau mau melakukan yang haram sudah bebas. Dia bilang ya ini ya mal'un, kamu syaitan ini, a'udzubillahi minka. Bilang sama dia, wahai Abdul Qadir, setelah dia sudah tahu ini syaitan, bilang sama dia, wahai Abdul Qadir, itu mungkin ada 9 atau 1000 orang atau 90 orang saya menipu di dalam cara yang ini. Saya bilang sama dia, sudah aku Tuhanmu, kamu bebas. Jadi ada berapa orang jahil bodoh, dia ibadah aja, salat, puasa, sampai dapat mimpi seperti itu, bilang sudah Allah Ta'ala sudah kasih izin sama saya, enggak usah salat, enggak usah puasa. Ya, itu bilang sama dia, karena kamu orang alim, saya tidak bisa menipu kamu. Saya sampai sekarang sudah mengasat atau sasat atau menipu berapa orang di dalam cara ini. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajudhu tujahak. Jagalah Allah. Niscaya dia akan selalu berada di hadapanmu. Itu selalu berada di hadapanmu artinya apa? Artinya bukan Allah Ta'ala turun datang di depanmu, duduk di depanmu. Ya, bantuannya di hadapan. Bantu. Itu bantuan Allah Ta'ala. Tajudhu tujahak. Setiap saat minta sesuatu, Allah Ta'ala bantu. Tapi kamu lupa, kamu tidak jaga perintah-perintah Allah Ta'ala, kamu tidak berhati sama yang Allah Ta'ala suruh kita, na'udzubillah, itu waktu kamu doa, waktu kamu minta apapun tidak terima. Ini lihat, fa idza sa'alta fas'alillah. Fa idza sa'alta
Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Ya pasti setiap saat. Ya, tapi di sini ada beberapa masalah yang kita harus buka sedikit ya. Berarti kalau ada yang tanya, Syekh saya mau tanya, tidak boleh karena hadis ini dalilnya. Enggak, bukan maksud ini. Maksudnya kalau kamu minta sesuatu yang tidak ada yang bisa kasih kecuali Allah Ta'ala, tidak boleh kamu minta dari orang lain. Seperti sehat itu. Kamu bisa bilang, Syekh saya minta sehat, badan saya sakit. Ini tidak mungkin, saya tidak bisa. Tapi masalah ilmiah ya silakan. Masalah dunia, saya minta ini biar pakai, minta itu. Ya, ini boleh. Karena itu namanya apa bahasa Indonesia dalam kekuasaan manusia. Bisa bantu. Tapi yang dari Allah Ta'ala tidak ada yang bisa kasih. Ya, itu masalahnya sudah yakin minta dari Allah Ta'ala. Jadi tapi ada sebab. Kadang-kadang. Ini contoh. Nikmatus sihah. Sehat itu dari mana? Dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Sudah semuanya jawabannya dari Allah Ta'ala. Syekh, sudah kita tahu. Ya betul, sudah kita tahu. Kalau kita tahu seperti itu, sudah. Jangan pergi ke dokter. Ya kan? Nggak, Syekh, itu saya pergi ke dokter, tapi yakin i'tikad saya yang kasih Allah Ta'ala. Sudah, ini i'tikad benar. Kalau i'tikadmu yang kasih sehat itu dokter, itu na'udzubillah namanya musyrik. Musyrik. Nas'allahu salamah wal afiyah. Itu jadi harus kita berani. Di sini ada masalah orang sufi. Yang mereka kadang-kadang datang ke makam-makam orang wali yang mereka tanya atau panggil ya fulan, ya Abdul Qadir Jailani, ya fulan, ya muqaddam, ya faqih, ya muqaddam, ya Ibn Alwan di Yaman, ya itu hukumnya apa? Itu masuk kufur. Ya Badawi di Mesir, ya Hussein, ya fulan, itu hukumnya apa? Masuk kufur, Syekh? Atau tidak? Ya, seperti tadi. Kalau kita, i'tikad kita, fulan ini langsung yang kasih, ini kufur. Kalau enggak, i'tikad kita Allah Ta'ala tapi jadikan orang ini wali atau salih wasitah, itu masalah lain. Bagaimana i'tikadmu? Ya, ini yang mungkin saya tambahan di sini. Saya harus tidak masuk di sini biar tidak ganggu murid-murid, tapi biar kita paham. Jadi ada beberapa orang wali ketemu di tempat, beberapa orang awam ketemu di tempat wali atau ini dia doa di sana, ya Allah, atau berapa banyak datang ke makam orang wali seperti anaknya sakit, dia doa, ya Allah berkah fulan ini sembuhin anak saya atau kasih sembuh. Terus setelahnya 1 hari 2 hari anaknya sembuh. Jadi dia salah ucapan. Bilang saya pergi ke fulan, langsung anak saya sembuh. Enggak, yang kasih kesembuhan itu Allah Ta'ala. Bukan wali. Tapi berkah atau mungkin itu Allah Ta'ala, mungkin istilah saya. Berhormat sama hamba yang saleh, kasih kesembuhan, itu masalah lain. Idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu juga apa? Jika kamu memohon pertolongan, ya, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sama isti'anah. Kita sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ini lihat setelah idza sa'alta fas'alillah, kalau minta dari Allah Ta'ala. Kalau minta tolong dari Allah Ta'ala, wa alam ini, kalau ini Rasulullah kasih contoh, walau ada yang siap bantu kamu atau mau menolong kamu, bisa langsung selain Allah Ta'ala, tidak bisa. Ini lihat. Wa alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Artinya apa? Artinya biar kita perbaiki i'tikad tadi. Kenapa? Kalau ada salah, kamu datang ke dokter, itu sakit, dokter sakit ya, biar sembuh, Allah Ta'ala belum kasih sembuh, belum kasih izin atau belum kasih sembuh, itu tidak bisa tolong sama kamu, tidak bisa menolong kamu atau bantu kamu. Sudah. Wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah sesungguh jika sebuah umat, ini lihat, sebuah umat, bukan satu.
bukan wali aja. Walau umat itu, sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat. La yanfa'u. Kecuali, itu sudah ada kecualiannya kan? Sedikit pun kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagimu. Wa'alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk. Ini barusan tadi malam. Lihat di Facebook. Jumpa di Turki sudah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Jadi tadi malam mereka baru keluar 1 orang masih hidup. Masih hidup 3 bulan. Ya Allah Ta'ala. Ini urusan. Bagaimana bisa hidup? Ini urusan. 3 bulan. 3 bulan. Bukan 3 hari, 10 hari. Sebulan, 3 bulan. Makan, minum. Bagaimana sudah? Allah Ta'ala masih mau fulan ini hidup. Cerita orang yang bila saya sering kasih cerita orang yang lagi jalan di satu tempat jatuh ke dalam sumur. Ya, terus mereka datang atau ada yang dengar, ya bantu angkat orangnya dari sumur tersebut. Ya, mereka kasih susu minum. Tanya, kamu tidak lihat ini sumur besar, bagaimana tidak bisa lihat? Ya, dia kasih tahu, saya lagi jalan gini terus jatuh lagi. Jatuh ke dalam sumur tersebut, meninggal. Ya, sudah umurnya habis tadi belum. Juga rezekinya masih minum, masih ada 1 gelas susu. Itu biar kita paham waktunya datang. Kebaliknya juga, wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Itu coba baca cepat ini. Dan jika mereka kumpul untuk mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Ini ceritanya banyak sekali. Cerita-cerita tentang ini. Kita di Yaman, presiden yang kemarin, Ali Abdullah Saleh. Itu mereka berkali-kali, tapi dia selamat. Saddam Hussein. Kenapa kita kasih cerita presiden? Karena mereka ada video, ada bukti. Ini banyak orangnya mau bunuh orang tapi tidak bisa. Karena Allah Ta'ala belum tulis. Ya, la ilaha illallah. Saya sudah lihat juga orang di mana itu. Berkali-kali mereka mau bunuh tidak bisa. Itu orang yang mujrim itu yang biasa ambil harta orang. Tapi belum, karena Allah Ta'ala belum kasih izin dia mati. Illa bisyai'in qad katabahu Allah alaih. Rufi'atil aqlam wa juffatus suhuf. Artinya takdir sudah. Ini yang masuk di al-qadha wal qadar. Jadi al-qadha wal qadar itu, apa itu al-qadha? Al-qadha yang Allah Ta'ala sudah tulis. Fulan jatuh di mobil. Itu qadha, sudah. Al-qadar caranya jatuh bagaimana, sebabnya bannya, atau sebabnya rusak mobil, atau sebabnya ngantuk, atau sebabnya, itu namanya takdir. Jadi al-qadha sudah tulis. At-takdir ini yang berbeda di antara qadha dan qadar. Kalau ada yang tanya apa itu al-qadha, apa itu al-qadar? Al-qadha sudah dari sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi sudah ada, sudah tulis. Takdir yang ini muncul di hadapan kita. Juga al-qadha wal qadar itu masalahnya luas juga, yang seperti al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah bahas tentang ini terus selalu masuk tentang masalah ini. Yang saya suka kemarin ada nasihat bilang apa itu? Dari fulan siapa itu? Dari siapa?
وقال أبو المظفر ابن السمعاني سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة. القضاء والقدر itu tidak ada yang bisa bagaimana syarah qada qadar. Pas itu semuanya pikiran ulama. Tapi aslinya semuanya dari Alkitab wa Sunnah. Fahamannya kadang-kadang 100%, pas 100% belum ada yang 100% kecuali yang Rasulullah SAW jelasin. معرفة هذا الباب التوقيف maksudnya القضاء والقدر من الكتاب والسنة دون محض القياس. Tidak mungkin ada qiyas karena ini takdir Allah Ta'ala. Qiyas itu untuk kita manusia, untuk masalah fiqhiyah yang ini boleh atau tidak boleh, tapi qada qadar tidak mungkin masuk di al-qiyas. Wal aql tidak mungkin, ini masalah fikir, oh kalau ini jadi ini kurang karena tidak ada yang tahu hakikatnya. Oke. Faman adala 'ani tauqif faqad dhalla wa tah. Barang siapa ambil jalur selain at-tauqif maksud Al-Qur'an dan As-Sunnah itu orang sesat. Naudzubillah. Wa tah. Tah itu nyasar seperti kita bilang nyasar juga. Oke, la ilaha illallah. Fi biharil hayrah. Jadi bingung karena dia tidak ikut Al-Qur'an, tidak ikut As-Sunnah. Walam yablugh shifa'al ain wala ma yatma'innu bihil qalb. Tidak bisa sampai ke tempat yang dia tenang hati karena dia tidak ikut Al-Qur'an dan Sunnah. Lianna al-qadar sirrun min asrarillahi ta'ala. Al-qada wal qadar itu rahasia. Enggak ada yang tahu bagaimana. Ikhtassa al-alimul khabir bihi. Itu khusus. Enggak ada yang bisa. Wa daraba dunahu al-astar. Kasih hijab, satir, kita tidak bisa paham. Wahajabahu an uqulil khalqi. Kenapa al-khalq tidak bisa, makhluk itu semuanya maksud manusia, tidak bisa paham al-qada wal qadar karena ada batas. Takdir Allah Ta'ala lewat batasan kita, yang kekuasaan kita, qudrat kita. Wa ma'arifihim lima alimahum min hikmah. Falam ya'lamuhu nabiyyun wala mursal. Qada wal qadar itu juga seluruh nabi enggak ada yang tahu hakikatnya bagaimana. Ya, Allah Ta'ala kasih qada nanti ada di zaman itu ya, ini Rasulullah sudah kasih tahu di beberapa cerita-cerita di akhir umat zaman ada ini, setelah itu ada ini, fulan itu semuanya namanya Allah Ta'ala kasih tahu jadi seperti itu, tapi ciri-ciri atau ceritanya bagaimana enggak ada yang tahu. Wala malakun muqarrab wa qila inna sirrul qadar yankashif lahum idza dakhalul jannah. Ada beberapa ulama bilang sirrul qadar itu kalau ahli surga sudah masuk surga baru paham, oh iya bagaimana itu al-qadar. Wala yankashif lahum qabla dukhuliha intaha. Wa qad akhraj at-Tabarani bi sanadin hasan min hadits Ibnu Mas'ud rafa'ahu idza dzukira al-qadar fa amsiku. Itu ada riwayat hadis at-Tabarani bisanadin hasan ya, sanadnya hasan. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau kamu masuk tentang masalah qadar itu berhenti. Jangan masuk dalam-dalam. Karena bisa sasat atau bisa nyasar, tidak paham masalah tersebut. Rufi'atil aqlam di sini masuk di kata ini tadi takdir. Rufi'atil aqlam artinya tidak ada tulis lagi. Wa juffatis suhuf itu dalam bahasa Arab namanya kinayah. Kinayah apa? Kinayah tidak bisa berubah lagi. Sudah yang ada. Tapi di sini kita harus paham yang namanya Ummul Kitab. Allahul Mahfuz wa Ummul Kitab itu mungkin kita bilang insyaallah minggu depan kalau kita masih hidup. Kalau masih ada takdir kita bisa lanjut ya. Kalau sudah ya sudah, Allah Ta'ala sudah tulis sebelum kita jadi atau sebelum kita pergi dari dunia. Wa rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, ihfazillah tajidhu tujahak, ta'arraf ila Allah bil raha. Ini di sini juga ada banyak arti insyaallah minggu depan. Jazakumullah khair. Hafizakumullah, ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilm wal ma'rifah wal yaqin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.